Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Ramadan dengan NIM 2014 1037 03 11 053 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Marketplace UMKM Kota Batu menggunakan metode User Centered Design atau yang disingkat dengan UCD. Latar belakang. Yang pertama, UMKM. UMKM keberadaannya tidak bisa dihapuskan maupun dihindarkan dari masyarakat di kala ini, sebab keberadaannya sangat berguna dalam perihal pendistribusian pemasukan masyarakat. Yang kedua, Desa Bumiaji terdapat di Kota Batu, dan Desa Bumiaji ini terdapat pasar UMKM yang lumayan besar, dan di desa ini produk yang paling laku adalah orange cake. Yang ketiga, Marketplace UMKM. Marketplace UMKM adalah website jual beli yang akan digunakan untuk masyarakat UMKM di Desa Bumiaji ini. Tujuan penelitian. Yang pertama, melakukan perancangan dan pembangunan sistem marketplace UMKM di Desa Bumiaji. Yang kedua, melakukan pengujian sistem marketplace UMKM di Desa Bumiaji. Pengujian ini menggunakan black box dan UAT. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode User Centered Design. Yang pertama, Plan for System, Design System, Implementation, yang terakhir Evaluation System. Studi literatur. Di sini saya menggunakan dua jurnal. Yang pertama, User Interface Marketplace UKM Batik menggunakan metode User Centered Design. Penelitinya Muhammad Bagus Santoso, Trisa Kirani, Jonto Lemantara. Pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan membutuhkan solusi untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran batik mereka. Pada saat ini belum ada media khusus yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka akan membuat produksi dan jualan batik asal Kabupaten Pamekasan akan terus merosot dan semakin merugikan para pengrajin batik. Solusi yang bisa ditawarkan dari permasalahan yang ada adalah dengan melakukan pemasaran produk batik asli Kabupaten Pamekasan melalui media online yang merupakan marketplace. Kekurangannya, penelitian ini hanya membuat mockup desain user interface marketplace saja. Yang kedua, penerapan metode user-centered design pada sistem pemesanan menu kuliner Nusantara berbasis mobil Android. Penelitinya Bayu Priyatna. Informasi mengenai menu makanan olahan khas Indonesia akan jauh lebih dikenal dan dinikmati oleh para pemburu kuliner. Apabila diberikan tempat untuk pertukaran informasi mengenai hal-hal tersebut yang berupa sistem informasi, agar mendapat sistem informasi sesuai dengan harapan pengguna, dibutuhkan metode khusus user-centered design yang merupakan metode yang berorientasi pada pengguna. Hal ini dimaksudkan agar memberikan informasi untuk orang-orang dalam maupun luar negeri sehingga lebih menarik minat kunjungan wisata dari luar maupun dalam negeri. Melihat dari pemaparan tersebut, penelitian yang akan dilakukan adalah merancang dan membangun serta menerapkan metode user-centered design untuk sistem pemesanan menu kuliner Nusantara. Kekurangannya yaitu penelitiannya hanya fokus berpusat pada mockup desain interface saja. Use case marketplace UMKM Desa Bumiaji. Yang pertama, admin dapat mengelola data barang, konfirmasi pembayaran, melihat pesanan masuk. Customer dapat melakukan pembelian, konfirmasi pembayaran, dan cek pemesanan. Di sini adalah tampilan dashboard admin yang berisi total produk berapa, pesanan terkirim berapa, pelanggan yang terdaftar, terus transaksi yang sudah berhasil, yang menunggu validasi pembayaran dan belum bayar. Seperti itu.
Di sini adalah tampilan data produk yang berisi informasi produk, brand, kategori, stok, harga, seperti itu. Dan bisa menambahkan produk. Terus ini data penjualan. Nah, di sini berisi data-data penjualan yang masuk, pemesanan yang masuk, terus berisi status transaksi belum bayar atau sudah bayar, atau sudah dikirim atau selesai dikirim, seperti itu. Selanjutnya, data customer. Nah, data customer ini menampilkan email customer, nomor telepon, registrasi, login terakhir, dan riwayat transaksi. Seperti itu. Di sini adalah tampilan halaman utama untuk user. Seperti ini. Menampilkan produk yang terjual apa dan kategori. Di sini adalah tampilan keranjang untuk user. Setelah user melakukan pemesanan atau memencet tombol pesan, nanti akan masuk ke keranjang belanja. Setelah masuk ke keranjang belanja dan klik selesaikan pemesanan, nanti di sini user akan mengisi nama, email, alamat lengkap. Nah, setelah mengisi alamat lengkap, nanti akan keluar opsi pengiriman yang tersedia di sini. Setelah itu, setelah memilih, total harga akan tersedia. Terus habis itu pelanggan bisa menyelesaikan pemesanannya. Setelah melakukan selesaikan pemesanan, nanti akan keluar seperti ini. Pesanan berhasil dibuat. Nantinya, customer akan melakukan transfer sesuai nominal tersebut dan rekening yang tersedia. Ini adalah tampilan di akun yang di bagian pesanan saya. Nanti setelah melakukan transaksi itu akan keluar seperti ini. Setelah customer di tampilan sebelumnya klik pada ID transaksi, nanti akan keluar seperti ini, konfirmasi pembayaran. Setelah customer mengklik konfirmasi pembayaran, nanti akan masuk ke halaman ini. Nantinya, customer akan memilih tanggal transfer kapan, transfer ke rekening apa, dari rekening bank apa, nama pemilik rekening siapa, nomor rekening berapa, dan jumlah transfer tersebut. Dan nanti bukti pembayaran akan dicantumkan di sini. Lalu klik konfirmasi pembayaran. Ini adalah tampilan setelah melakukan konfirmasi pembayaran. Tinggal nunggu validasi dari admin. Pengujian. Pengujian sistem ini melalui dua tahap. Yang pertama black box, yang kedua UAT. Yang pertama, pengujian black box admin. Item uji login admin. Subsistem nggak ada. Skenario uji input username dan password. Hasil yang diharapkan redirect ke dashboard admin. Hasil pengujian disetujui. Pengujian admin yang kedua. Pengujian kelola data barang. Item uji kelola data barang. Sub item uji tambah. Skenario uji pilih menu data barang, pilih tambah baru, input nama barang, gambar, status, kategori, dan harga barang. Hasil yang diharapkan, data tersimpan di database. Hasil pengujian setuju. Pengujian admin yang ketiga, kelola data promosi. Sub item uji, tambah,
Skenario uji, harga barang diskon. Hasil yang diharapkan, data tersimpan di database. Setuju. Sub item uji hapus. Skenario uji, setelah promosi berakhir dapat dihapus. Hasil yang diharapkan, data berhasil dihapus. Disetujui. Pengujian admin keempat, kelola data merek. Sub item uji, tambah. Skenario uji, input nama merek. Hasil yang diharapkan, data tersimpan di database. Hasil pengujian, setuju. Sub item uji edit. Skenario uji, pilih salah satu data yang akan diubah. Selanjutnya, klik icon edit. Hasil yang diharapkan, data berhasil diedit. Hasil pengujian, setuju. Sub item uji hapus. Skenario uji, pilih salah satu data yang ingin dihapus, lalu klik icon hapus. Hasil yang diharapkan, data berhasil dihapus. Hasil pengujian, setuju. Pengujian admin yang kelima, kelola data admin. Sub item, tambah. Skenario uji, input nama, username, email, dan password. Hasil yang diharapkan, data tersimpan di database. Hasil pengujian, setuju. Hasil pengujian keenam, kelola pesanan. Skenario uji, pilih menu penjualan, pilih satu nama pelanggan, kelola pesanan. Hasil yang diharapkan, redirect dashboard admin. Setuju. Pengujian yang ketujuh, kelola metode pembayaran. Sub item uji, tambah. Pilih menu metode pembayaran, input nama bank, kode bank, nama penerima, nomor rekening. Hasil yang diharapkan, data tersimpan di database. Hasil pengujian, setuju. Sub item uji hapus. Skenario uji, pilih menu metode pembayaran, pilih rekening yang mau dihapus. Data tersimpan di database. Hasil pengujian, setuju. Pengujian black box untuk user. Yang pertama, login user. Skenario uji, input username dan password. Hasil yang diharapkan dapat masuk ke halaman utama web. Hasil pengujian, setuju. Pengujian yang kedua, item uji katalog. Sub item uji menampilkan informasi. Skenario uji, pilih barang. Hasil yang diharapkan berhasil menampilkan informasi barang. Hasil pengujian, setuju. Pengujian yang ketiga, membeli barang. Sub item uji menampilkan informasi barang. Skenario uji, input nama, alamat, nomor HP, email, dan pilih jasa pengiriman. Hasil yang diharapkan menampilkan struk. Hasil pengujian, setuju. Pengujian yang keempat, konfirmasi pembayaran. Skenario uji, pilih menu akun, pilih menu pesanan saya, riwayat pemesanan, pilih edit transaksi, pilih konfirmasi pembayaran, isi form pembayaran, upload foto bukti transfer. Hasil yang diharapkan berhasil melakukan konfirmasi pembayaran. Hasil pengujian, setuju. Dari tabel di atas disebutkan bahwa pengujian dilakukan oleh admin dan pelanggan. Dalam pengujian UAT, total modul yang diuji oleh admin berjumlah 9 modul. Dari 9 modul yang diuji, modul yang diterima sebanyak 9 dan ditolak sebanyak 0. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul pengujian admin dapat diterima secara keseluruhan. Untuk modul yang diuji oleh pelanggan berjumlah 4 modul. Dari 4 modul tersebut diterima 4 dan ditolak sebanyak 0. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa modul pengujian pelanggan dapat diterima secara keseluruhan. Dari total keseluruhan modul admin dan pelanggan yang diujikan dapat diterima dengan baik. Kesimpulan. Yang pertama, perancangan aplikasi penjualan UMKM menggunakan metode UCD, menggunakan framework coordinator, bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL. Yang kedua, berdasarkan pengujian sistem yang dilakukan dengan black box, tes, dan UAT, hasilkan sistem yang mampu berjalan dengan baik secara fungsional dan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Sistem diterima oleh Desa Bumiaji melalui staf pariwisata Desa Bumiaji. Saran,
Perlu adanya keamanan data pada sistem ini karena hanya menerapkan keamanan yang minim. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk keamanan yang optimal terhadap sistem tersebut. Kedua, dikarenakan sistem penjualan UMKM ini masih berbasis website, perlu adanya pengembangan lebih terhadap sistem, contohnya yaitu kepada pengembang sistem mobile agar mempermudah lagi untuk calon pelanggan UMKM Desa Bumiaji. Di daftar pustaka, saya memilih 10 acuan jurnal sebagai berikut ini. Sekian, terima kasih. Penjelasan tugas akhir dari saya, Fitra Ramadan.